Jika Anda pernah bekerja di sistem finansial manapun di dunia yang penuh dengan regulasi ketat, pengawasan berlapis, dan audit berulang, Anda akan mengerti mengapa seluruh tubuh saya kaku pada saat itu. Sebagai seorang direktur manajemen risiko di UBS, Zurich, Swiss, seumur hidup saya dihabiskan untuk memprediksi risiko, menutup celah, dan mengaudit setiap potensi kebocoran. Namun, saat pertama kali saya melangkahkan kaki ke sebuah pasar tradisional di Jakarta, Indonesia, apa yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri adalah sebuah dunia yang menjungkir balikkan seluruh logika profesi saya. Tumpukan durian montong berharga mahal dibiarkan di pinggir jalan tanpa penjaga. Sebuah toko emas kecil memajang kalung-kalung emasnya dengan begitu terbuka. Di lapak seafood, udang galah dan kepiting segar tergeletak begitu saja, sementara kotak uang tunai terbuka lebar, seolah mengundang siapa saja untuk mengambil isinya. Dan yang lebih tidak masuk akal, semua orang tampak begitu tenang. Penjual tersenyum ramah, pembeli berjalan santai. Seluruh pasar ini terasa seperti sebuah nadi raksasa yang hangat, berdenyut dengan stabil tanpa kamera pengawas, tanpa satpam, tanpa prosedur anti pencurian. Pada saat itulah, sebuah pikiran yang absurd, namun begitu nyata melintas di benak saya. Di Swiss, ini akan dianggap sebagai keadaan darurat tingkat nasional. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari belahan dunia mana Anda menonton ini, dan pastikan untuk berlangganan, karena Anda tidak akan mau melewatkan berita esok hari. Saya berdiri di antara para pedagang, seolah terpisah oleh dua dunia yang sama sekali berbeda. Dunia pertama adalah tempat asal saya, Swiss. Sangat terorganisir, sistematis, di mana kepercayaan dibangun di atas kontrak dan pengawasan. Dunia yang lain adalah Indonesia. Tampak santai, namun teratur. Terlihat kacau, namun berjalan mulus, seolah segalanya diikat oleh hubungan antar manusia dan intuisi. Perjalanan saya ke Indonesia ini sebenarnya bukan untuk berwisata, bukan juga untuk mempelajari model sosial apapun. Ini semua karena satu panggilan telepon. Panggilan yang cukup untuk membuat hati seorang ibu hancur berkeping-keping. Mama, aku di rumah sakit. Dokter bilang ada risiko kelahiran prematur. Saat itu pukul 3:30 pagi di Zurich. Malam musim gugur yang dinginnya menusuk tulang. Saya terbangun oleh getaran ponsel. Ketika saya melihat nama putri saya, Sophie, tertera di layar, jantung saya seolah diremas oleh tangan yang dingin. Ia telah menikah dan pindah ke Indonesia selama 3 tahun. Dan dalam 3 tahun itu, hubungan kami perlahan membeku. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada drama. Hanya keheningan, penghindaran, dan jarak yang panjang. Semua berawal dari penolakan keras saya terhadap pernikahan lintas budayanya. Malam itu, suaranya bergetar, lemah, dan penuh isak tangis. "Mah, aku takut. Bayinya mungkin juga dalam bahaya." Dalam 1 detik, semua prasangka dan prinsip yang saya pegang teguh runtuh seketika. Saya dan suami saya, Thomas, segera memesan penerbangan paling awal dari Zurich ke Jakarta. Perjalanan 12 jam itu terasa seperti pengadilan yang panjang bagi saya. Mengadili keangkuhan, kekeraskepalaan, dan ketidaktahuan saya. Mengadili keyakinan saya bahwa saya memahami Indonesia, bahwa saya bisa menentukan masa depan putri saya. Mengadili semua prasangka yang belum terbukti, namun saya anggap sebagai kebenaran. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, perasaan saya bukanlah tegang, melainkan takut. Saya takut putri saya akan menatap saya dengan tatapan kecewa. Saya takut menantu saya, orang Indonesia itu, akan menjaga jarak dengan saya. Saya lebih takut lagi bahwa saya telah kehilangan posisi saya sebagai seorang ibu. Namun, saya tidak pernah menyangka. Yang benar-benar mengubah pandangan hidup saya bukanlah permintaan maaf, bukan pula pertemuan kembali, melainkan serangkaian kejutan yang Indonesia berikan kepada saya. Terutama pasar tradisional itu. Terutama momen-momen yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika Swiss. Ketika saya melihat pedagang menumpuk buah-buahan senilai jutaan rupiah begitu saja di lantai. Ketika saya melihat ibu penjaga toko emas meninggalkan lapaknya untuk membuang sampah, membiarkan perhiasan itu tergeletak tanpa penjagaan. Ketika saya melihat seorang pembeli dengan sadar memasukkan uang ke dalam kotak yang terbuka, mengambil kembaliannya sendiri, dan si penjual yang kembali hanya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih. Ya, mari Pak." Sebuah pertanyaan terus berputar di kepala saya. Mengapa tidak ada yang khawatir di sini? Mengapa semua orang begitu percaya? Apa yang sebenarnya membuat tempat ini berjalan?
Misteri-misteri ini kemudian terurai satu persatu dalam interaksi sehari-hari di Indonesia. Dan proses terurainya misteri itu juga merombak total seluruh definisi saya tentang kepercayaan, masyarakat, keluarga, budaya, dan risiko. Saya pikir saya datang ke Indonesia untuk putri saya. Belakangan saya baru sadar, Indonesia juga sedang mengajari saya seorang wanita paruh baya dari pusat finansial Eropa apa arti kepercayaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan bercerita mulai dari momen yang mengubah hidup saya. Hari pertama saya melangkahkan kaki ke pasar tradisional di Jakarta. Saat saya benar-benar masuk ke dalam pasar tradisional di Jakarta itu, ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah hantaman telak bagi sistem nilai saya. Selama 30 tahun terakhir, saya bekerja di bawah sistem perbankan Swiss yang mengandalkan ketelitian, kehati-hatian, dan manajemen digital untuk mengevaluasi risiko. Setiap ruang tanpa pengawasan, tanpa sistem manajemen, tanpa langkah-langkah protektif, di mata saya adalah zona berisiko tinggi, zona rawan, zona potensi kejahatan. Namun, pasar di Indonesia ini justru melakukan hal sebaliknya. Pandangan pertama yang saya lihat adalah hiruk-pikuk kehidupan dan udara hangat yang lembab. Dipenuhi campuran aroma buah-buahan segar, rempah-rempah, dan sate yang sedang dibakar. Pandangan kedua adalah 3 kata yang terus berkelebat di benak saya. Ini tidak mungkin. Saya ingat pagi itu cuacanya cerah. Menantu saya yang membawa saya dan Thomas ke sana. Dia bilang, "Biar Mama lihat kehidupan paling otentik di Indonesia." Saya pikir itu hanya pasar biasa yang ia sebut sambil lalu. Tapi saya tidak menyangka, begitu melangkah masuk saya terpaku. Di sana, terhampar berkeranjang-keranjang buah yang harganya tidak murah. Durian montong, mangga harum manis, rambutan rapiah, semuanya terlihat jauh lebih segar daripada di supermarket Eropa. Namun, buah-buahan itu hanya ditumpuk begitu saja di pinggir jalan, tanpa etalase kaca, tanpa gembok, bahkan tanpa seutas tali pun untuk memagarinya. Yang lebih mengejutkan saya adalah toko emas. Seorang ibu paruh baya duduk di kursi plastik, sambil mengobrol dengan pedagang di sebelahnya. Di depannya, terpajang satu nampan penuh, gelang, cincin, dan kalung emas. Sinar matahari memantul dari perhiasan itu, menyilaukan mata. Ibu itu bahkan sesekali meninggalkan kursinya untuk membeli es teh di sebelah, dan emas-emas itu hanya tergeletak diam di atas meja. Saya tidak tahan dan berbisik kepada menantu saya. "Tidak akan dicuri?" Dia tertawa seolah mendengar pertanyaan yang sangat naif. "Aman, Ma. Di pasar Indonesia semua orang saling menjaga, tidak apa-apa. Namun, insting profesi saya tidak bisa begitu saja percaya." Saya teringat sebuah audit internal di Bank Swiss kami, di mana hanya karena sensor pintu keamanan terlambat merespons selama 2 detik, hal itu langsung dikategorikan sebagai risiko potensial yang signifikan. Kami pernah menghabiskan jutaan franc Swiss untuk meningkatkan sistem pengawasan demi mengurangi insiden penarikan tunai. Tapi di Indonesia, semua yang saya lihat ini seperti dunia lain. Bukan karena terbelakang, tapi karena ada sistem nilai yang sama sekali berbeda yang menjaga ketertiban. Sementara saya masih terkejut, saya mengamati detail di setiap sudut pasar. Bapak penjual ikan dengan cekatan menangkap udang yang masih melompat-lompat dengan tangan kosong. Ibu penjual sayur terus-menerus merapikan dagangannya, memisahkan daun yang kurang bagus ke samping agar pelanggan bisa memilih sendiri. Mas penjual soto melihat ada antrean, berinisiatif mengeluarkan kursi plastik agar orang tua bisa duduk beristirahat. Itu adalah atmosfer yang sangat jarang saya temukan di Swiss. Bukan ketertiban yang dibentuk oleh sistem, melainkan harmoni yang lahir dari budaya. Menantu saya, melihat ekspresi terkejut saya, mengajak saya ke lapak seorang nenek penjual buah. Dia berbicara beberapa patah kata dalam bahasa Indonesia. Nenek itu, setelah mendengarnya, langsung tersenyum dan menyodorkan sepotong mangga yang kuning keemasan ke tangan saya. "Dari Swiss, ya? Coba ini, mangga kita paling enak di dunia." Saya sangat tersanjung dan berterima kasih berulang kali. Tapi nenek itu hanya melambaikan tangannya. "Sudah, tidak apa-apa. Baru pertama kali ke Indonesia." "Ya, kami orang Indonesia memang begini." Kalimat "kami orang Indonesia memang begini" itu entah mengapa membuat hati saya bergetar. Di Swiss, hubungan antar manusia, meskipun sopan, terasa sangat berjarak. Tetangga bisa tinggal bersebelahan selama 10 tahun tanpa pernah benar-benar saling mengenal, apalagi memberi sesuatu tanpa syarat. Namun, spontanitas dan kebaikan, nenek Indonesia ini memberi saya perasaan asing yang hangat. Bukan hanya nenek penjual buah, bapak penjual kue cubit di sebelahnya,
Mendengar saya adalah ibu dari menantunya, juga dengan antusias berkata, "Wah, ibunya datang." "Ibu tenang saja. Menantu dari Indonesia pasti jaga istrinya baik-baik." Saya pikir itu hanya basa-basi. Tapi dia kemudian menambahkan, "Menantu ibu itu baik loh. Saya sering lihat dia belikan sarapan buat istrinya, bawakan belanjaan. Jarang anak muda sekarang sepengertian itu. Itu bukan sekadar sapaan formal. Itu adalah penilaian tulus dari pengamatan sehari-hari." Entah kenapa, tenggorokan saya tercekat. Selama 3 tahun terakhir, karena prasangka, saya menolak untuk memahami Indonesia, juga menolak untuk mengenal menantu saya. Tapi seorang penjual kue cubit dengan mudahnya menggoyahkan benteng pertahanan di hati saya. Thomas berdiri di samping saya. Dia jelas sama terkejutnya. Dia berbisik, "Helena, apa kamu tidak merasa orang-orang di sini sepertinya lebih hangat dari yang kita bayangkan?" Dan saya melanjutkan kalimatnya dalam hati. Lebih bisa dipercaya, tapi saat itu, saya belum bisa sepenuhnya mengakuinya. Saya seorang manajer risiko. Kepercayaan tidak didasarkan pada perasaan, melainkan pada bukti. Maka, saya terus mengamati. Gerobak penjual bakso hanya sebuah gerobak dorong. Ibu penjualnya meletakkan sebuah wadah penuh uang kembalian, yang isinya setidaknya ratusan ribu rupiah. Saya perhatikan, saat dia perlu pergi sebentar, dia hanya menitipkan gerobaknya pada pedagang di sebelah untuk diawasi. Tidak hanya itu, wadah uangnya pun diletakkan di sana, tanpa dikunci, tanpa ditutup. Saya bertanya padanya, "Tidak takut, Bu?" Dia tertawa dan menjawab, "Enggak lah. Di pasar kan semua saling kenal. Orang luar mau mencuri juga enggak segampang itu." Dia menambahkan, "Lagian, buat apa? Uangnya juga enggak seberapa." Sikap pasrah terhadap kehidupan dan kepercayaan pada sesama itu membuat saya sangat bingung, sekaligus sangat terharu. Sambil berjalan, seorang bapak tua mengambil sekantong salak dari lapak buah dan langsung meletakkan uangnya di atas meja. Si penjual sedang sibuk melayani orang lain dan tidak memperhatikannya. Bapak itu mengambil kembaliannya sendiri, lalu membawa kantong buahnya pergi. Saya terbelalak melihat pemandangan itu. Secara refleks, saya menoleh ke sekeliling, mencari kamera pengawas. Tentu saja, tidak ada apa-apa. Bapak tua itu melihat saya terkejut dan tersenyum. "Ini biasa, Mbak. Daripada antre lama, saya bantu dia, ambil kembalian sendiri lebih cepat kan? Ini bukan tuntutan sistem, melainkan kesepakatan sosial." Saat itu, menantu saya berbisik, "Ma, pasar di Indonesia itu bukan dijaga oleh aturan, tapi oleh rasa malu. Semua orang merasa kalau berbuat jahat itu memalukan." Kalimat itu menghantam saya. Di Swiss, orang-orang mematuhi aturan karena sistem sosialnya ketat, hukumannya jelas, dan kontraknya sempurna. Di Indonesia, orang-orang mematuhi aturan karena mereka peduli dengan pandangan orang lain terhadap diri mereka. Sistem versus rasa malu. Kontrak versus hubungan. Paksaan eksternal versus norma internal. Ternyata, inilah perbedaan terbesar antara dua dunia ini. Saya tiba-tiba sadar. Orang Indonesia bukan naif, tapi mereka percaya bahwa masyarakat adalah sesuatu yang harus dijaga bersama. Ketika saya berdiri di tengah pasar ini, memandangi setiap pedagang, setiap pembeli, setiap interaksi, saya tiba-tiba mengerti bagaimana Indonesia mempertahankan lingkungan dengan tingkat kejahatan rendah dan kepercayaan tinggi seperti ini. Itu bukan keajaiban, melainkan keseharian, sebuah budaya yang terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang. Saya tidak pernah berpikir akan mendapatkan pelajaran sosiologi dan kemanusiaan di sebuah pasar tradisional. Lebih tidak menyangka lagi, dosennya bukanlah seorang pakar finansial, melainkan seorang nenek, seorang bapak, penjual ikan, penjual sayur, bahkan seorang kakek tua yang kebetulan lewat. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan rasa penasaran yang tulus terhadap Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, prasangka yang saya bangun selama 3 tahun terhadap negeri ini mulai goyah. Setelah mengalami kejutan di hari pertama, kebiasaan profesi saya mulai mengambil alih. Sebagai seorang direktur manajemen risiko, saya tidak akan mudah terbuai oleh penampilan luar. Alasan saya bisa bertahan begitu lama di posisi saya di Swiss adalah karena saya terbiasa meragukan segalanya, melihat melampaui permukaan, dan tidak terpengaruh oleh emosi. Jadi, ketika saya kembali ke rumah sakit, otak saya mulai membunyikan alarm. Apa yang kamu lihat itu hanya kebetulan? Apakah Indonesia benar-benar seaman itu? Apakah mereka benar-benar bisa dipercaya? Atau kamu hanya terpesona oleh ilusi sesaat?
Keraguan ini membuat saya memutuskan untuk kembali ke pasar keesokan paginya. Namun, kali ini, tujuan saya bukan untuk merasakan, melainkan untuk menguji. Menguji sistem yang sama sekali tidak saya pahami ini. Menguji kepercayaan yang belum berani saya terima sepenuhnya. Saya bahkan datang dengan mentalitas seorang auditor yang siap mencari celah, berharap menemukan sedikit saja kenyataan pahit yang bisa membuat saya tidak terbawa perasaan. Pukul 6 pagi, saya naik MRT sendirian menuju area pasar. Udara di jalanan masih sejuk, langit masih remang-remang, tetapi para pedagang sudah mulai berdatangan. Saya ingin mengamati bagaimana mereka mempersiapkan hari mereka untuk melihat dari mana sebenarnya budaya kepercayaan yang disebut-sebut itu berasal. Lapak pertama yang saya amati adalah milik seorang ibu penjual sayur. Dia menuangkan sekeranjang penuh sayuran pegunungan yang segar, dan sambil merapikannya, dia memisahkan daun-daun luar yang kurang bagus ke dalam kantong lain. Awalnya saya pikir sayuran cacat itu akan dijual juga kepada pembeli, karena di banyak pasar di Eropa, hal seperti itu biasa terjadi. Buah dan sayur yang kurang cantik, tapi masih layak makan akan dicampur. Namun, dia justru secara proaktif memisahkan produk yang cacat, sambil bergumam pelan, "Ini buat masak sup sendiri saja." Saya tidak tahan untuk bertanya, "Tidak dijual saja, Bu?" Dia tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Nggak enak sama pelanggan, Mbak." Kurang bagus. Seorang pedagang pasar, tanpa adanya pengawasan, tanpa keluhan pelanggan, tanpa sistem rating, bersedia menyisihkan yang terbaik untuk pelanggannya. Ini sulit dibayangkan di masyarakat berbasis aturan seperti tempat asal saya. Di Swiss, undang-undang perlindungan konsumen setajam pisau. Tetapi justru karena itu, beberapa pedagang malah hanya mengikuti standar minimum. Selama memenuhi syarat, itu sudah cukup. Mereka tidak akan melakukan hal ekstra. Tetapi ibu ini seolah menjadikan memberi yang terbaik untuk pelanggan sebagai tuntutan pribadinya. Saya sadar, ini bukan kekuatan regulasi, melainkan kekuatan nilai. Melangkah lebih jauh, saya tiba di lapak bapak penjual ikan. Dia sedang menuangkan berkeranjang-keranjang ikan hidup ke dalam tangki air. Gerakannya cepat, namun tidak sembarangan. Yang paling mengejutkan saya adalah dia menggunakan sikat kecil untuk membersihkan pinggiran tangki, seolah ingin menghilangkan semua kotoran yang tersisa dari hari sebelumnya. Saya tadinya berpikir pasar tradisional seperti ini mungkin lebih santai. Tapi ternyata ada orang yang merawat peralatannya dengan begitu teliti pada pukul 6 pagi. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Setiap hari dibersihkan seperti ini, Pak?" Dia mendongak dengan senyum lebar. "Tentu saja, Mbak. Makanan, kok boleh sembarangan?" Belakangan, saya menemukan data bahwa PD Pasar Jaya di Jakarta sejak tahun 2018 telah mendorong program standarisasi kebersihan pasar tradisional, dengan inspeksi rutin ke ribuan kios dan memberikan subsidi untuk perbaikan fasilitas. Sumber: Laporan Tahunan PD Pasar Jaya 2023. Ini berarti apa yang saya lihat bukanlah kebetulan, melainkan gaya hidup yang terbentuk dari perpaduan sistem dan budaya. Terus berjalan, saya melihat setiap pedagang melakukan ritual kecilnya masing-masing. Ada yang berulang kali menyiram lapaknya dengan air bersih. Ada yang menata dagangannya dengan sudut yang sangat rapi. Ada yang memisahkan uang kembalian dengan sangat teliti. Ada yang mengelap etalase kacanya berulang kali. Ada yang mencicipi kuah soto pertama hari itu. Semua ini membuat saya termenung. Swiss diakui sebagai negara terbersih di dunia, tetapi itu adalah hasil dari paksaan sistem dan hukum. Sementara kebersihan yang ditampilkan di pasar Indonesia ini bersifat spontan, seolah tidak ada yang menuntut, tetapi mereka menuntut diri mereka sendiri. Ketika saya tiba di toko emas, saya sengaja mengamati setiap gerakan si ibu penjual. Saya menemukan bahwa meskipun terlihat santai, setiap perhiasan emas memiliki tempatnya masing-masing. Dia sesekali akan menyesuaikan urutannya. Saya bertanya padanya, "Emas-emas ini tidak akan dicuri?" Setelah mendengar pertanyaan saya, dia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Ya nggak mungkin, lah. Di sini semua orang saling kenal. Siapa yang berani mencuri? Kalaupun mencuri, juga nggak akan bisa lari jauh." Jawabannya sangat ringan, tetapi membuat saya mulai berpikir, apakah Indonesia menggunakan jaringan sosial untuk menutupi celah sistem? Apakah budaya saling kenal di pasar ini adalah sebuah sistem keamanan alami? Ini bukan keterbelakangan seperti yang saya kira, melainkan sebuah bentuk koneksi sosial yang tidak saya kenal. Setelah mengamati selama hampir 2 jam,
saya memutuskan untuk melakukan beberapa tes di pasar. Meskipun terdengar tidak sopan, ini adalah bagian dari insting profesi saya. Di Swiss, kami sering mensimulasikan berbagai skenario risiko untuk memastikan apakah sebuah sistem cukup kokoh. Dan ketika saya mulai memahami bahwa pasar di Indonesia adalah sebuah sistem hubungan, saya ingin tahu seberapa besar tekanan yang bisa ditanggung oleh sistem ini. Maka, saya melakukan hal pertama, berpura-pura tidak mengerti harga. Saya berjalan ke sebuah lapak buah, mengambil sekantong jeruk, dan bertanya, "Ini berapa?" Nenek penjual menjawab, 50.000. Saya mengerutkan kening, pura-pura tidak puas. Mahal sekali. Boleh lebih murah. Menurut pengalaman saya di Eropa, pada saat seperti ini, penjual mungkin akan menaikkan suaranya atau mencoba meyakinkan Anda. Tetapi nenek Indonesia ini hanya tersenyum lembut. "Tidak bisa, Mbak. Ini yang paling segar hari ini. Harganya sudah pas. Tapi, saya tambahkan 2 ya." Dia tidak menurunkan harga, melainkan menambah nilai. Hati saya sedikit tergetar. Pasar di Swiss hanya berbicara tentang hubungan harga. Anda beri saya lebih banyak uang. Saya beri Anda lebih banyak barang. Anda beri saya lebih sedikit uang. Saya kurangi kualitasnya. Tetapi di Indonesia, yang diutamakan adalah sama-sama enak, sebuah cara untuk membangun hubungan, bukan sekadar melakukan transaksi tunggal. Tes kedua adalah tentang uang kembalian. Saya sengaja di lapak lain. Saat membeli sesuatu, memberikan uang 100.000, tetapi berpura-pura tidak tahu berapa kembaliannya. Si penjual melihat saya bingung, bahkan berinisiatif menghitungkannya untuk saya. "Lihat ya, Mbak, belanjanya 20.000, jadi saya kembalikan 80.000. Benar, kan?" Dia tampak khawatir saya akan salah paham, dan bahkan berkata, "Boleh dihitung lagi, kok." Ini adalah transparansi antar manusia. Saya bahkan merasakan dari penjelasannya, yang berlebihan itu semacam kelembutan agar pelanggan tidak merasa khawatir. Di Swiss, transparansi datang dari sistem. Di Indonesia, transparansi datang dari kepedulian. Tes ketiga lebih berani. Saya sengaja meninggalkan dompet saya di samping lapak saat beranjak pergi. Saya bersembunyi tidak jauh dari sana dan mengamati. Tidak sampai 3 menit, ibu penjual itu berteriak keras, "Mbak, dompetnya!" Ketinggalan. Dia tidak ragu-ragu, tidak mencoba mengintip, bahkan tidak membuka dompet untuk melihat isinya. Dia hanya ingin segera mengembalikannya kepada saya. Saat itu, hati saya tiba-tiba melunak. Saya sadar, ketiga tes yang saya lakukan ini sebenarnya mencerminkan ketidakpercayaan bawah sadar saya terhadap Indonesia. Tetapi Indonesia justru mengoreksi saya dengan cara yang paling baik. Ketika saya kembali ke rumah sakit, saya menceritakan pengamatan saya kepada Sophie dan menantu saya. Sophie, sambil mendengarkan, tiba-tiba tersenyum. "Mama tahu, tidak? Hal yang paling aku suka dari pasar di Indonesia bukan karena barangnya banyak atau segar, tapi karena setiap orang yang masuk ke sana merasa dirinya dipercaya." Kata dipercaya itu membuat saya tertegun. Sistem di Swiss tidak percaya, maka ia membangun mekanisme pemeriksaan yang masif. Pasar di Indonesia memulai dengan kepercayaan, yang justru membuat orang tidak berani mengkhianati kepercayaan itu. Menantu saya menambahkan, orang Indonesia itu sangat peduli dengan muka atau harga diri. Mereka tidak mau dianggap orang jahat oleh orang lain. Jadi, semakin dipercaya, mereka akan semakin disiplin. Saat itu, sebuah pemikiran mengejutkan melintas di benak saya. Mungkin Indonesia bukan tidak punya sistem, melainkan mereka membentuk sebuah sistem tak kasat mata melalui budaya sosial. Sebuah sistem yang selama ini tidak pernah saya hargai, bahkan saya pandang sebelah mata. Sistem ini tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi tertulis di hati orang-orang. Tidak dibangun di atas kontrak, tetapi di atas kebiasaan. Tidak bergantung pada pengawasan, tetapi pada tatapan mata satu sama lain. Malam itu, saya duduk diam di dekat jendela kamar rumah sakit, memandangi arus lalu lintas di jalanan Jakarta. Pikiran saya terus berputar. Jika sebuah masyarakat benar-benar bisa menjaga ketertiban dengan kepercayaan, apakah sistem yang telah kita bangun di Swiss dengan biaya miliaran selama puluhan tahun ini terlalu dingin? Jika cara Indonesia ini efektif, apakah cara ini bisa ditiru, dipelajari, disebarkan? Jika Indonesia bisa menjaga tingkat kejahatan tetap rendah dengan hubungan antar manusia, mengapa kita tidak bisa? Ini adalah pertama kalinya saya serius memikirkan Indonesia bukan hanya sebagai sebuah negara, tetapi mungkin sebagai sebuah model sosial. Pada saat itu,
saya tiba-tiba menantikan hari esok. Dan lebih menantikan lagi kesempatan berikutnya untuk melangkah ke pasar itu. Bukan untuk menguji, melainkan untuk memahami. Saya pikir budaya kepercayaan di pasar itu sudah cukup mengejutkan saya. Tapi yang benar-benar mengguncang pandangan dunia saya hingga ke akarnya adalah pertemuan saya dengan seorang pendatang di pasar pada hari kedua. Dia bukan orang Indonesia, melainkan seorang wanita dari Jerman bernama Ingrid. Dia, seperti saya, adalah tipe orang yang mengenyam pendidikan tinggi di Eropa dan terbiasa dengan masyarakat yang terstruktur oleh sistem. Namun, pengalaman kami berdua bagaikan dua sisi cermin. Satu sisi berubah karena keterbukaan, sisi lainnya tetap terjebak dalam prasangka. Siang itu, setelah kembali dari pasar ke rumah sakit, baru saja saya masuk ke kamar. Sophie memberitahu saya bahwa seorang ibu dari Jerman yang ia kenal di rumah sakit mendengar kami dari Eropa dan ingin bertemu. Saya pikir, karena sama-sama orang Eropa, kami akan mudah berkomunikasi. Jadi saya dengan senang hati setuju. Saya tidak menyangka pertemuan ini justru menjadi refleksi terdalam bagi saya. Ingrid berusia 40-an, berambut pirang, berpakaian rapi, dan terlihat seperti wanita kelas menengah Jerman pada umumnya. Awalnya dia sangat ramah, tetapi tak sampai 5 menit percakapan, suasana menjadi aneh. Ketika dia mendengar saya bercerita tentang kekaguman saya pada pasar, dia langsung mengerutkan kening dan tertawa kecil dengan nada meremehkan. "Pasar itu? Anda pikir itu hal yang bagus?" Dia menggelengkan kepala. 3 tahun lalu saat saya datang ke Indonesia, saya juga naif seperti Anda, melihat semuanya menarik. Nanti Anda akan sadar, itu bukan kepercayaan, itu keterbelakangan. Dia mengucapkan kata keterbelakangan tanpa ragu sedikit pun, bahkan dengan nada superioritas. Saya terdiam sejenak, tidak tahu harus merespons bagaimana. Dia melanjutkan tanpa henti. Pasar-pasar tradisional di Indonesia ini sama sekali tidak memenuhi standar Eropa. Kebersihannya tidak terjamin, manajemennya kacau, harganya tidak transparan. Anda tidak tahu sudah berapa kali saya dirugikan. Dia berbicara semakin keras, seolah pengalaman negatifnya adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Saya mencoba bertanya dengan lembut. Mungkin itu hanya kesalahpahaman bahasa atau kasus-kasus tertentu. Dia langsung membantah. Tidak. Negara ini memang seperti ini. Anda baru datang, jadi tidak mengerti. Tapi kalau sudah tinggal lama, Anda akan tahu. Sikapnya yang begitu yakin mengingatkan saya pada diri saya 3 tahun lalu. Saat itu, saya juga seperti ini. Menggunakan dunia saya sendiri untuk menilai sebuah budaya yang sama sekali asing. Ingrid terus mengeluh. Yang Anda lihat itu hanya permukaannya. Mereka hanya mengandalkan hubungan, bukan sistem. Tempat tanpa sistem tidak akan bertahan lama. Dia bahkan mengkritik orang Indonesia terlalu emosional, bekerja kurang profesional, dan tidak memiliki disiplin serta efisiensi seperti orang Barat. Dia berbicara seolah dialah pakar masyarakat Indonesia. Saya duduk di sana, dengan perasaan yang campur aduk. Saya mengerti dia, karena saya pernah menjadi orang seperti itu. Tetapi saya juga merasa kasihan padanya. Karena semua penilaiannya datang dari pintu hati yang tertutup rapat. Sophie, melihat saya terkejut oleh nada bicaranya, dengan lembut menggenggam tangan saya. Thomas justru tidak tahan lagi dan menyela. Tapi kami melihat dengan mata kepala sendiri, pasarnya sangat bersih, tertib, dan semua orang sangat ramah. Ingrid langsung memotongnya. Itu karena kalian sedang beruntung saja. Tempat seperti itu bisa bermasalah kapan saja. Dia berbicara begitu negatif, begitu absolut, sampai membuat saya teringat sebuah kalimat dari pelatihan internal di Bank Swiss. Bagian paling berbahaya dari prasangka adalah ia terlihat seperti pengetahuan. Malamnya, kembali di kamar, saya berbaring di sofa sambil memikirkan kejadian tadi. Saya tiba-tiba sadar, Ingrid sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Tetapi pemahamannya tentang Indonesia bahkan tidak sedalam pengamatan saya selama 3 hari. Mengapa saya bisa melihat kehangatan, sementara dia hanya melihat masalah? Mengapa lingkungan yang sama bisa terlihat sangat berbeda di mata kami berdua? Jawabannya tiba-tiba muncul, karena saya sedang mencoba memahami, sementara dia sedang menunggu untuk membuktikan prasangkanya. Keesokan paginya, dengan kegelisahan ini, saya kembali berjalan ke pasar. Tapi kali ini, saya membawa 2 sudut pandang. Satu dari intuisi saya sendiri, yang lain dari kritik Ingrid. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya lihat bukanlah romantisme sesaat, melainkan kenyataan yang sudah lama ada. Belum sampai 5 menit di pasar, saya melihat seorang nenek sedang membeli buah.
Dia mengambil sebuah jambu, melihat-lihat, tapi tanpa sengaja menjatuhkannya ke tanah. Bunyi buk yang pelan itu membuat hati saya was-was. Teringat kata-kata Ingrid, "Lihat saja, mereka pasti akan memaksamu membelinya." Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ibu penjual buah buru-buru melambaikan tangannya. "Nggak apa-apa, Nek. Nggak usah dibeli. Cuma jatuh, kok." Nenek itu berulang kali meminta maaf, tetapi si ibu penjual bersikeras. "Ini salah kami, bukan salah nenek." Sikap pemaaf dan pengertian seperti itu tidak bisa dipalsukan. Terus berjalan, saya melihat seorang ibu muda menarik anaknya yang masih kecil sambil membeli sayur. Si anak mengulurkan tangan untuk menyentuh tomat. Ibunya segera menahan tangannya. "Tidak boleh sembarangan sentuh. Yang mau dibeli saja yang boleh dipegang." Anak itu cemberut. "Kenapa?" Ibunya menjawab dengan lembut. "Karena semua orang mau beli. Kalau kamu kotori, nanti orang lain tidak mau beli lagi." Saat itu, saya seolah bisa mendengar suara Ingrid memudar di benak saya. Dia bilang, "Indonesia tidak punya pendidikan." Tapi di depan saya, seorang ibu muda sedang mengajari anaknya untuk peduli pada orang lain. Ketertiban masyarakat ini dipupuk dari rumah ke rumah, sejak kecil. Melangkah lebih jauh, saya melihat pemandangan yang lebih mengharukan. Seorang bapak tua membawa sekantong daging dan kembali ke lapak penjual. "Mas, kemarin kamu kelebihan motong 100 gram. Saya baru sadar pas di rumah. Ini saya bayar kekurangannya." Di Eropa, bahkan jika seseorang sadar timbangannya salah, kebanyakan akan menganggapnya sebagai keberuntungan kecil dan tidak akan sengaja kembali untuk membayar. Tapi bapak ini melakukannya dengan serius, seolah sedang menunaikan sebuah misi yang harus dijalankan. Si penjual daging malah melambaikan tangan. "Ah, mana ada begitu, Pak. Sudahlah, tidak usah." Bapak itu bersikeras meletakkan uang di tangannya. "Begini lebih tenang. Nanti saya makan malamnya tidak enak." Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri seperti ini ternyata bisa menggantikan kekakuan sistem. Saya berjalan ke kedai es cendol dan hendak memesan semangkuk. Ibu penjualnya, melihat saya seperti orang asing, justru bertanya lebih dulu, "Mau gulanya dikurangi, Mbak?" Biasanya orang bule tidak terlalu suka manis. Itu bukan trik bisnis, melainkan pengalaman hidup. Sambil duduk menikmati es cendol, saya melihatnya berbincang akrab dengan setiap pelanggan. Saya tiba-tiba mengerti, pasar di Indonesia bukan tempat transaksi, melainkan jejaring sosial. Di sini, hubungan lebih penting daripada uang. Keakraban lebih kuat daripada sistem. Sebelum meninggalkan pasar, saya membuat sebuah keputusan yang cukup berisiko. Saya ingin benar-benar memahami budaya Indonesia. Maka, saya menarik napas dalam-dalam dan masuk ke sebuah warung soto kecil yang terlihat tua, jenis tempat yang paling dibenci Ingrid. Saya duduk, dan ibu penjualnya tersenyum bertanya, "Baru pertama kali ke sini, ya?" Saya mengangguk. Dia menyajikan semangkuk soto yang masih mengepul, dan dengan ramah mengingatkan, "Hati-hati, panas, ya." Saat suapan pertama, saya terkejut oleh rasanya. Bukan karena mewah, tapi karena rasanya begitu jujur, bersih, dan hangat seperti perasaan yang diberikan oleh negeri ini kepada saya. Saat sedang makan, saya melihat dua anak SMA datang. Masing-masing hanya punya uang 15.000, tapi mereka sangat suka soto. Ibu penjual tersenyum. "Sudah, tidak apa-apa. Ini saya kasih porsi kecil. Anak sekolah jangan sampai kelaparan." Kedua anak itu tersenyum, seolah baru saja mendapatkan harta karun. Saya tiba-tiba teringat kata-kata Ingrid. Indonesia tidak punya sistem. Tapi yang saya lihat justru, di luar sistem masih ada nurani. Di luar hukum masih ada kepedulian. Di luar ketertiban masih ada kehangatan. Ketika kembali ke rumah sakit, langkah saya lebih mantap dari kemarin. Sophie bertanya, "Ma, bagaimana menurut Mama hari ini?" Saya menghela napas pelan. Mama rasa, Indonesia bukan tidak punya sistem. Mereka hanya beroperasi dengan logika yang tidak Mama kenal, tapi harus Mama hormati. Menantu saya mengangguk. Sistem di Indonesia itu emosional, Ma, bukan rasionalitas yang dingin. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar mengerti mengapa putri saya jatuh cinta pada tempat ini. Saat itu, sebuah pemikiran kuat terbentuk di benak saya. Mungkin, cara Indonesia inilah solusi yang harus dipelajari oleh dunia barat di masa depan. Hingga pada hari itu, saya melihat Ingrid muncul lagi di pasar. Barulah konflik sesungguhnya dari cerita ini tampak utuh.
Pagi itu, saya sebenarnya hanya ingin membeli beberapa perbekalan untuk Sophie di rumah sakit. Tak disangka, di sebuah tikungan, saya melihatnya berdiri di depan sebuah lapak penjual ayam, dengan tangan di pinggang dan wajah penuh kekesalan, sedang mengeluh kepada si penjual. Penjualnya adalah seorang bapak paruh baya yang ramah. Sikapnya sangat sopan, tetapi suara Ingrid menekannya hingga ia tidak bisa mengangkat kepala. Timbangan kalian ini pasti ada masalah. Yang saya beli kemarin sama sekali tidak seperti ini, katanya dengan nada menuduh, seolah penjual di hadapannya telah melakukan kesalahan fatal. Si penjual mencoba menjelaskan, "Maaf Bu, yang kemarin itu ayam negeri, hari ini ayam kampung. Jenisnya beda, harganya memang beda." Ingrid memotongnya. "Saya tidak mau dengar alasan. Pasar di Indonesia memang tidak transparan, tidak profesional, seenaknya saja." Kalimatnya, "Kalian orang Indonesia," membuat saya merasa seperti tertusuk. Saya menghela napas dan berjalan mendekat, ingin melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Si penjual, melihat saya, justru menunjukkan senyum canggung, seolah sedang meminta maaf kepada saya atas nama Ingrid. "Maaf, ya, hari ini agak ramai, jadi dia menunggu terlalu lama." Nada bicaranya begitu lembut, bahkan tersirat kepedulian agar pelanggannya tidak kehilangan muka. Wajah Ingrid justru memerah, jelas semakin marah karena respons yang lembut itu. Dia menoleh ke arah saya, seolah mencari sekutu. "Lihat, inilah masalah Indonesia. Tidak ada aturan, tidak ada sistem, tidak ada efisiensi." Sambil berbicara, dia dengan sengaja menunjuk ke sekeliling dengan gerakan berlebihan. "Lihat semua ini! Mana yang seperti negara modern? Apa Anda benar-benar pikir orang-orang ini bisa dipercaya?" Saya terkejut oleh nada bicaranya, tetapi saya menahan diri dan bertanya dengan tenang, "Anda sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Apa Anda pernah benar-benar mencoba memahami tempat ini?" Dia balas bertanya, "Kenapa saya harus memahami? Mereka yang seharusnya belajar dari kita, bukan kita yang belajar dari mereka." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam hati saya. Saya tiba-tiba melihat bayangan diri saya 3 tahun lalu. Saat itu, saya juga berpikir bahwa standar Swiss adalah standar dunia, bahwa sistem Eropa adalah puncak peradaban. Saya juga merasa pilihan putri saya untuk menikah dengan orang Indonesia telah menurunkan standar hidupnya. Saya juga pernah mengatakan hal serupa. Dia yang seharusnya beradaptasi dengan budaya kita, bukan kamu yang menyesuaikan diri dengannya. Ternyata, yang sombong bukanlah negara, melainkan hati. Ingrid terus mengeluh. "Apa Anda tidak lihat? Cara mereka menerima uang saja begitu sembarangan. Kotak uang dibiarkan terbuka, harga seenaknya disebut, lapak diatur sembarangan. Saya tidak pernah melihat kekacauan seperti ini di Jerman." Dia mengatakan ini tanpa menyadari bahwa Jerman sendiri punya banyak tradisi pasar loak yang longgar, bahkan terkadang lebih tidak teratur daripada di Indonesia. Saya menatap ekspresi marahnya, tetapi tiba-tiba saya merasa dia bukan jahat, melainkan takut. Karena asing, maka takut. Karena tidak bisa mengendalikan, maka menyerang. Dan alasan saya mulai berubah adalah karena setiap orang Indonesia di pasar membuat saya merasa diterima, dipahami, dan disambut. Sementara yang ditemui Ingrid mungkin adalah pengalaman sebaliknya. Saat kami sedang tegang, seorang bapak pedagang lain tiba-tiba berjalan dari samping dan berkata sambil tersenyum, "Mbak, kemarin kesini juga, ya? Saya ingat, Mbak belinya yang ini, bukan yang itu." Nada bicaranya alami, seperti sedang menenangkan anak kecil. Dia kemudian mengambil 2 jenis ayam dan menunjukkannya kepada Ingrid, bahkan dengan sukarela menghitungkan harganya. Penjelasan bapak itu sangat teliti. Bukannya marah, dia justru semakin lembut. Wajah Ingrid yang tadinya memerah, di bawah penjelasan yang sabar dan lembut itu, akhirnya melunak. Meskipun masih terlihat tidak nyaman, suaranya mengecil. "Lain kali, tolong jelaskan lebih jelas." "Ya." Bapak itu tersenyum seperti angin musim semi. "Tentu saja bisa. Lain kali kalau datang, saya bantu pilihkan yang terbaik." Ingrid tidak berkata apa-apa lagi dan pergi dalam diam. Saya menatap punggungnya, dan hati saya terasa pedih. Ternyata dia bukan membenci Indonesia, tapi dia tidak pernah ditangkap oleh Indonesia. Dan saya bisa berubah karena setiap orang Indonesia mengulurkan tangan untuk menangkap saya, meskipun saya datang dengan prasangka, jarak, dan pertahanan diri. Sophie, setelah mendengar cerita ini, berkata, "Ma, beberapa orang asing itu seperti Mama di awal. Mereka bukan orang jahat,
hanya tidak tahu bagaimana cara membuka diri. Saya mengangguk sambil merenung. Sejak hari itu, saya mulai mengerti bahwa kehangatan orang Indonesia yang tampak santai sebenarnya adalah sebuah kekuatan lunak sosial yang dahsyat. Kehangatan itu melonggarkan pertahanan diri, mengubah yang asing menjadi akrab, dan mengubah konflik menjadi dialog. Kemampuan ini sangat langka di banyak masyarakat yang sangat terinstitusionalisasi. Dengan kata lain, sistem kepercayaan di Indonesia tidak melayang di udara, melainkan terakumulasi secara terus-menerus melalui hubungan sehari-hari. Dan pasar adalah panggung utama dari hubungan ini. Tidak heran di Indonesia, seorang ibu akan memberimu bonus sepotong ubi, seorang bapak akan memberitahumu warung soto mana yang enak, dan seorang nenek akan mengingatkanmu bahwa cuaca akan berubah dingin. Kebaikan mereka bukan kepura-puraan, melainkan kebiasaan. Dibandingkan dengan itu, masalah Ingrid bukanlah dia tidak melihat kebaikan Indonesia, melainkan dia tidak pernah mengizinkan dirinya untuk mendekati kebaikan itu. Sore itu, ketika kami kembali ke rumah sakit, Sophie tiba-tiba menggenggam tangan saya. "Ma, terima kasih karena Mama mau melihat Indonesia sekali lagi." Saya menatap lampu di kamar, dan sudut mata saya terasa basah. Untuk pertama kalinya saya sadar, bukan Indonesia yang menunggu saya terima, melainkan saya yang akhirnya mau memahami. Dan orang yang mau memahami akan melihat dunia yang sama sekali berbeda. Perbedaan antara saya dan Ingrid hanya terletak di situ. Saat itu, saya tahu dengan jelas, Indonesia tidak sempurna. Tapi ia memiliki kekuatan untuk mengubah orang. Dan saya memilih untuk diubah. Ketika saya melangkah masuk ke pasar untuk keempat kalinya, langit masih gelap. Pukul 5:30 pagi di Jakarta. Udara membawa kelembapan subuh, tetapi tidak sedingin Zurich yang menusuk tulang. Jalanan sepi seperti wajah yang baru bangun tidur. Sementara di dalam pasar, denyut kehidupan seperti jantung yang mulai berdetak perlahan. Saya datang lebih awal dari hari-hari sebelumnya, karena saya sadar, untuk benar-benar memahami tempat ini, saya harus memulainya dari titik nol. Saat para pedagang terbangun, saya berdiri di pintu masuk, mengamati para pedagang memindahkan berpeti-peti barang ke dalam pasar. Gerakan mereka ringan dan cepat, tetapi tidak tergesa-gesa, lebih seperti sebuah ritme harian yang saling terkoordinasi. Bapak penjual ikan melihat saya hendak masuk, bahkan dengan sigap menyingkirkan genangan air di lantai untuk saya. Kepedulian alami seperti itu sekali lagi membuat saya sadar akan perbedaan antara orang Indonesia dan Swiss. Orang Swiss akan bersikap sopan, tetapi orang Indonesia akan mengekspresikan kebaikan melalui tindakan. Saya mendekati ibu penjual sayur. Dia sedang merapikan sayuran yang baru tiba hari itu. Tangannya hampir tidak pernah berhenti. Memilah daun, menyemprotkan air, lalu mengemasnya. Awalnya saya pikir ini adalah lapaknya sendiri, tetapi saya melihat seorang penjual lain yang lebih muda berlari menghampiri. "Bu, hari ini titip lapak sebentar ya?" Ibu itu, tanpa mengangkat kepala menjawab, "Iya, sudah. Cepat sana ambil barang." Saya tertegun. Mereka saling membantu, meskipun bukan dari lapak yang sama. Ini adalah pemandangan yang hampir tidak pernah saya lihat di Swiss. Di antara para pedagang di Swiss, kebanyakan menjaga jarak, kerjasama bersifat institusional dan kontraktual. Tetapi kerjasama di Indonesia bersifat cair, emosional, dan tidak memerlukan banyak kata. Saya tanpa sadar mencatat di benak saya. Pasar di Indonesia bukan hanya tempat transaksi, tetapi sebuah komunitas. Komunitas inilah yang memberikan motivasi bagi orang untuk mematuhi aturan dan membuat mereka bersedia saling menolong. Saat itu, sesosok bayangan melintas. Itu adalah mas penjual telur. Dia mendorong gerobak yang penuh dengan telur yang baru tiba hari itu. Tiba-tiba dia berhenti, membuka beberapa peti paling depan untuk memeriksa. Khawatir guncangan di jalan akan membuat beberapa di antaranya pecah. Setelah selesai memeriksa, dia mengambil secari kertas dari samping dan memasukkannya ke dalam salah satu wadah telur. Saya penasaran dan bertanya, "Sedang menulis apa?" Dia tersenyum. "Ini catatan utang pelanggan, Bu. Usaha kecil-kecilan. Kemarin dia tidak bawa uang cukup, jadi saya suruh bawa pulang dulu." Saya terkejut. Catatan utang? Tanpa tanda tangan, tanpa bukti, tanpa pengawasan? Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa tidak takut dia tidak kembali? Dia mengangkat bahu, dengan santai seolah menceritakan hal sepele. "Enggak lah, dia sudah langganan belasan tahun. Mana mungkin tidak kembali."
Kalimatnya itu seperti sebuah kunci yang membuka keraguan yang telah lama ada di benak saya. Ternyata, kepercayaan di Indonesia tidak buta, melainkan terakumulasi. Ia dibangun di atas interaksi yang berkelanjutan, saling mengingat, dan hubungan itu sendiri adalah jaminannya. Pantas saja mereka berani memberi utang. Pantas saja kotak uang bisa dibiarkan terbuka. Pantas saja hubungan antara pedagang dan pelanggan bisa seperti keluarga. Dan saya tiba-tiba menyadari, logika manajemen risiko di Swiss dan logika kepercayaan di Indonesia sama-sama ketat. Tetapi caranya berbeda. Swiss menggunakan sistem untuk memastikan tidak ada yang bisa berbuat jahat. Indonesia menggunakan hubungan untuk memastikan tidak ada yang mau berbuat jahat. Saya melihat Mas penjual telur melanjutkan merapikan barangnya, dan hati saya tiba-tiba merasa malu. Saya teringat saat pertama kali datang ke pasar, hampir setiap langkah saya dipenuhi dengan tatapan curiga. Mencurigai pedagang, mencurigai harga, mencurigai keamanan. Saya seperti orang yang dibesarkan oleh sistem ketidakpercayaan, dan ketika melangkah ke dalam budaya yang berlawanan, saya tidak bisa beradaptasi, apalagi percaya. Tetapi Mas penjual telur dan ibu-ibu pedagang itu tidak pernah menatap saya dengan curiga, meskipun saya orang asing, bahasanya berbeda, dan sikap saya kaku. Mereka selalu ramah, dan kehangatan itulah yang perlahan-lahan melunturkan pertahanan diri saya. Saat itu, lampu di bagian dalam pasar mulai menyala. Saya berjalan masuk dan melihat sebuah area yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya. Ada seorang bapak penjual seafood dan putrinya. Si bapak sedang menuangkan udang hidup ke dalam tangki, sementara putrinya menghitung uang receh sambil membuka buku catatan di atas meja. Dia memperhatikan saya dan tersenyum manis. "Pagi, Tante. Jalan-jalan lagi, ya?" Saya sedikit terkejut dipanggil Tante, tetapi rasa akrab itu membuat saya tidak bisa menahan senyum. "Pagi sekali sudah mengurus pembukuan?" tanya saya. Dia mengangguk. "Iya. Di pasar kami terbiasa hitung pembukuan kemarin dulu. Uang jangan ditunda-tunda, biar hatinya tenang." Kalimat "biar hatinya tenang" itu membuat saya tertegun. Di Swiss, kami akan berkata biar sistemnya stabil. Di Indonesia, mereka berkata biar hatinya tenang. Satu adalah logika, satu lagi adalah emosi. Tetapi keduanya adalah bentuk ketertiban. Gadis itu melanjutkan menulis di buku catatannya. Saya perhatikan, ada satu halaman penuh dengan nama orang dan nominal uang. Di samping beberapa nama tertulis ibu sebelah. Ada yang pelanggan lama, ada yang Mbak Ani. Nominalnya bervariasi. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ini semua utang?" Dia berkata, "Bukan, Tan. Ini catatan saling bantu. Ada yang bantu Bapak belikan sarapan. Saya catat. Ada yang bantu jaga lapak. Saya catat juga. Ada yang kasih angpau buat anak saya catat juga." Dia berhenti sejenak, lalu menatap saya. "Kami bukan sedang menghitung uang. Kami sedang menghitung hubungan." Kalimat itu seperti petir yang menyambar saya. Di Eropa, buku catatan melambangkan utang, risiko, dan tanggung jawab. Di Indonesia, buku catatan melambangkan hubungan, gotong royong, dan koneksi. Ini adalah dua pandangan dunia yang sangat berbeda. Saya terus berjalan, dan menemukan bahwa para pedagang tidak hanya saling membantu, tetapi juga saling mengingatkan. Misalnya, ibu penjual daging. Melihat ibu penjual sayur di sebelahnya lupa menyimpan wadah uangnya, langsung berteriak, "Pok Minah, uangnya masih di luar, tuh." Pok Minah langsung menoleh dan tertawa. "Iya, makasih. Ya, nanti saya simpan." Percakapan mereka tidak seperti pertengkaran, melainkan penuh dengan kepedulian yang mendalam. Saya mulai sadar, setiap gerakan, setiap kalimat, setiap bentuk kepedulian di pasar ini membentuk sebuah jaring tak kasat mata. Sebuah jaring kepercayaan yang ditenun dari hubungan, kebiasaan, dan budaya. Ketika saya berdiri di tengah pasar, saya tiba-tiba teringat kalimat Ingrid, "Indonesia tidak punya sistem." Saya ingin memberitahunya, tidak, Indonesia punya sistem. Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya, karena kamu tidak pernah masuk ke dalamnya. Karena kamu tidak pernah berdiri di pasar, pukul 5 pagi, dan menatap mata orang-orang ini. Dan pada saat itulah, saya akhirnya mengerti mengapa putri saya begitu mencintai pulau ini. Indonesia tidak sempurna, tetapi ia memberikan perasaan diperhatikan, bukan keamanan secara sistem, melainkan keamanan secara emosional. Bukan kestabilan karena diawasi, melainkan kestabilan karena dijaga. Saya menarik napas dalam-dalam.
dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang lebih dalam. Sistem kepercayaan di Indonesia bukanlah romantisme khas tempat kecil, melainkan nilai yang mungkin paling penting bagi masyarakat masa depan. Di dunia yang semakin dipenuhi pengawasan dan di mana hubungan antar manusia semakin renggang, cara Indonesia ini mungkin adalah salah satu jalan keluar untuk mengatasi kesepian, permusuhan, dan ketidakpercayaan. Pagi itu, sebelum saya meninggalkan pasar, Mas penjual es cendol berteriak kepada saya, "Tante, besok datang lagi." Ya, saya tersenyum dan mengangguk. Saya tahu, saya akan kembali. Karena ini bukan hanya pasar, tempat ini sedang mengubah saya. Setelah kembali ke penginapan, saya duduk di depan meja kerja. Jari-jari saya masih terasa dingin dan lembab dari udara subuh di pasar. Meskipun hanya pengamatan pasar di pagi hari, rasanya seperti mengalami benturan sistem yang menjungkir balikkan seluruh pandangan nilai saya. Saya membuka laptop. Model manajemen risiko UBS yang familiar muncul di layar. Grafik-grafik, matriks, tes tekanan, simulasi tingkat kegagalan, semua itu dalam sekejap membawa saya kembali ke logika keamanan yang telah saya andalkan selama puluhan tahun. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, saya merasa sistem-sistem yang konon sangat ilmiah ini mulai terasa asing. Saya menatap model risiko di layar, dan detak jantung saya semakin cepat, karena saya tiba-tiba menyadari beberapa kenyataan yang kejam. Pertama, model kita dibangun di atas asumsi ketidakpercayaan. Kedua, sistem kita mengasumsikan bahwa sifat manusia tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diandalkan. Ketiga, kita merancang semua pengawasan, aturan dan klausa hanya untuk mencegah satu sama lain saling merugikan. Sementara pasar di Indonesia justru sebaliknya. Ia mengasumsikan bahwa sifat manusia memiliki kehangatan, keandalan, dan disiplin diri. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan budaya, melainkan perbedaan filosofis. Duduk di depan laptop, saya merasakan kegoyahan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kegoyahan ini bukan kegelisahan, melainkan semacam kekaguman bahwa ternyata ada cara lain yang setingkat lebih tinggi di dunia ini. Selama 30 tahun, saya selalu percaya bahwa sistem di Swiss adalah yang paling maju di dunia. Ketat, jelas, terinstitusionalisasi, dan dapat diaudit. Tetapi setelah beberapa kali mengamati pasar, saya mulai ragu. Apakah kita membuat sistem menjadi begitu rumit karena kita tidak pernah benar-benar percaya pada manusia? Saya mencoba membela diri dengan tenang. Institusionalisasi itu perlu. Itu menjamin keadilan. Tetapi, di benak saya terus muncul gambaran pasar di Indonesia. Para pedagang saling menjaga lapak, kotak uang terbuka, saling memberi utang, dan sore hari bersama-sama membersihkan pasar. Bahkan tindakan kecil seperti bersedia membantu, mendorong gerobak orang yang tidak dikenal. Saya bertanya pada diri sendiri dengan lirih. Apa tujuan dari sebuah sistem? Untuk mengendalikan orang, atau untuk membuat hidup orang lebih mudah? Sistem di Swiss membuat orang lebih aman, tetapi tidak lebih ringan. Kepercayaan di Indonesia membuat hidup orang lebih ringan, dan ternyata sama amannya. Tiba-tiba, logika profesi saya sebagai orang Swiss mulai retak. Saya membuka buku harian dan menulis beberapa kata. Indonesia bukan tidak punya sistem. Mereka hanya memasang sistem lain di antara manusia, sebuah sistem yang telah hilang di Eropa. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merinding. Karena saya menemukan bahwa pasar di Indonesia bisa berjalan bukan karena sederhana, melainkan karena begitu kompleks hingga tidak bisa didigitalisasi. Di sini, semua hal tidak tertulis di atas kertas, tetapi terukir dalam ingatan orang. Tidak ada pasal, tetapi ada kesepakatan tak tertulis. Tidak ada kontrak, tetapi ada hubungan. Tidak ada pengawasan, tetapi ada disiplin diri. Tidak ada mekanisme audit, tetapi ada rasa tidak enak hati jika merepotkan orang lain. Hal-hal ini tidak bisa disimulasikan oleh model manajemen risiko manapun. Tidak bisa diprediksi oleh big data. Tetapi, hal-hal itu nyata, ada, dan berfungsi dengan baik. Memikirkan ini, tangan saya yang memegang pena tanpa sadar bergetar. Ternyata, sistem data yang saya andalkan seumur hidup hanyalah sebagian kecil dari dunia. Dan cara Indonesia mewakili bagian lain bagian yang kita abaikan, tidak kita lihat, tidak pernah kita percayai, tetapi nyata dan efektif. Hati saya tiba-tiba dipenuhi oleh emosi yang aneh, seperti rasa hormat sekaligus rasa malu. Dulu, saya menertawakan pilihan putri saya untuk tinggal di Indonesia, menertawakan pernikahannya,
dengan seorang pria dari tempat yang sistemnya kurang maju. Tapi sekarang, saya harus mengakui, mungkin yang terbelakang adalah saya. Bukan pengetahuan saya yang terbelakang, bukan sistemnya, melainkan pemahaman saya tentang kemanusiaan itu sendiri yang terbelakang. Saya menutup buku harian dan berjalan ke jendela, memandangi pemandangan malam Jakarta. Gedung-gedung tinggi dengan lampu-lampu seperti lautan yang mengalir. Dan kerumunan orang di jalanan terasa lembut, santai, dan alami. Beberapa kali saya melihat orang asing saling membantu berdiri, memberikan tempat duduk, membantu membawa barang, atau mengingatkan untuk membawa payung. Pemandangan ini memunculkan perasaan deja vu yang kuat. Ini seperti Eropa puluhan tahun yang lalu, seperti masa kecil saya. Saat itu, tetangga akan saling berbagi roti, anak-anak bisa berlarian di jalan, dan rumah tidak perlu dikunci. Saya ingat saat saya berusia 7 tahun di musim dingin, ibu saya lupa membawa kunci. Bibi tetangga mengizinkan kami makan malam di rumahnya. Apakah Swiss saat ini masih aman? Aman. Tetapi sudah tidak ada lagi keamanan yang didasarkan pada saling menjaga. Yang ada hanya keamanan saling tidak mengganggu. Indonesia berbeda. Keamanan di Indonesia tidak dingin, melainkan hangat. Bukan terinstitusionalisasi, melainkan termanusiawikan. Saya tiba-tiba sadar. Sistem kepercayaan di Indonesia sebenarnya adalah aset langka. Sesuatu yang sedang menghilang di seluruh dunia, tetapi berhasil dipertahankan oleh Indonesia. Saya teringat lagi pada kritik Ingrid. Dia bilang Indonesia tidak punya sistem, tidak punya standar. Tetapi jika dia mau bangun lebih pagi, dia akan melihat para pedagang membersihkan, memilah barang, dan bergotong royong pada pukul 4 pagi. Dia akan melihat saluran air yang rapi dan tidak berbau. Dia akan melihat kerjasama antar pedagang. Dia akan melihat jika ada pelanggan yang dompetnya jatuh, akan ada orang yang berlari mengejar untuk mengembalikannya. Dia akan melihat pelanggan setia bisa mengambil barang dulu dan bayar nanti. Dia akan melihat bahkan kalimat. Lain kali mampir lagi, ya bukan sekadar basa-basi komersial, melainkan ungkapan perasaan. Swiss sangat aman, tetapi dingin seperti mesin. Indonesia sedikit berantakan, tetapi hangat seperti rumah. Saya tiba-tiba menyadari, kalimat yang paling sering saya dengar di Indonesia adalah, tidak apa-apalah. Sementara di Swiss, kalimat yang paling sering saya dengar adalah, aturan adalah aturan. Dua dunia yang sangat berbeda. Satu dunia menempatkan aturan di depan dan manusia di belakang. Dunia yang lain menempatkan manusia di depan dan aturan sebagai pelengkap. Saya mulai mengerti mengapa banyak anak muda yang menangis saat berlibur di Indonesia, bukan karena makanan atau pemandangannya, melainkan karena perasaan diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, sebuah perasaan yang sudah lama tidak mereka alami. Memikirkan ini, tenggorokan saya tiba-tiba tercekat. Jika saja dulu saya mau memahami Indonesia seperti sekarang, saya tidak akan melewatkan pernikahan putri saya, dan tidak akan membiarkannya sendirian menghadapi kehidupan baru di negara asing. Membayangkan dia hamil dengan bahasa yang belum lancar, duduk sendirian di ranjang rumah sakit, hati saya terasa seperti ditusuk pisau. Saya bahkan tidak berani berpikir, jika pendarahan malam itu sedikit lebih parah, apakah saya akan kehilangannya selamanya dan menjalani sisa hidup saya dengan kesalahpahaman tentang Indonesia, suaminya, dan seluruh budayanya. Memikirkan ini, air mata saya hampir tumpah. Saat itu, terdengar suara Thomas dari ruang tamu. Sayang, kamu belum tidur? Saya menyeka mata dan berjalan keluar. Dia terkejut saat melihat saya. Kamu menangis? Saya menggelengkan kepala. Tidak, hanya sedikit terharu. Dia membawakan segelas air hangat dan duduk di samping saya, lalu bertanya dengan lembut, lagi-lagi karena pasar. Saya menarik napas. Bukan hanya pasar, seluruh Indonesia membuatku berpikir ulang tentang semua yang kita yakini. Saya menatap Thomas. Apa kamu tidak merasa? Sistem yang kita agung-agungkan itu sebenarnya ada hanya karena kita tidak percaya pada manusia. Thomas mengerutkan kening. Maksudmu, Indonesia lebih percaya pada manusia? Ya. Lihat saja, kotak uang mereka terbuka. Sementara kita memasang 47 kamera pengawas. Mereka memberi utang kepada pelanggan hanya dengan catatan kecil. Sementara kita bahkan untuk pinjaman kecil pun harus mengisi belasan halaman dokumen. Saya berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara sangat pelan. Pernahkah kamu berpikir, mungkin mereka bukan terbelakang, melainkan terdepan. Hanya saja, mereka terdepan bukan dalam hal teknologi,
melainkan dalam hal kemanusiaan. Thomas terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Mungkin kamu benar. Beberapa tahun ini, perusahaan kami menginvestasikan 20 juta franc Swiss untuk sistem pengawasan. Tapi tingkat kepercayaan karyawan justru semakin menurun." Saya mengangguk. Orang yang diawasi tidak akan menjadi lebih baik. Mereka hanya akan menjadi lebih pandai menyembunyikan. Cara Indonesia adalah membuat orang secara sukarela menjadi lebih baik. Karena kehilangan kepercayaan dari orang lain itu lebih menakutkan daripada kehilangan uang. Saya tiba-tiba mengerti satu hal penting. Sistem di Swiss adalah untuk mencegah orang jahat. Sistem di Indonesia adalah untuk menciptakan orang baik. Karena itu, masyarakat Indonesia terasa santai, hangat, dan tangguh. Meskipun sedikit kacau, ia tidak akan runtuh. Saat itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan kekaguman yang mendalam. Bukan pada pasar Indonesia, melainkan pada rakyat Indonesia. Mereka bukan tidak punya sistem, mereka sendirilah sistem itu. Ketika saya sekali lagi memandang keluar jendela, saya seolah melihat seluruh cahaya kota berkata kepada saya, "Selamat datang di sebuah peradaban yang dibangun di atas hubungan antar manusia." Saat itu, saya tahu keyakinan saya sedang dibangun ulang, dan tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Keesokan paginya, saya bangun sangat awal. Sinar matahari menembus tirai tipis, menyebarkan cahaya keemasan yang lembut ke dalam ruangan. Saya memandangi Thomas yang masih tertidur pulas, tetapi di dalam hati saya ada firasat yang tak terlukiskan. Hari ini mungkin akan terjadi sesuatu di luar dugaan saya. Saya bangun membuat secangkir teh panas dan duduk di sofa ruang tamu. Saya membuka ponsel. Puluhan notifikasi muncul dari LinkedIn, email, dan grup kerja. Awalnya saya pikir itu hanya reaksi rekan-rekan atas keheningan saya selama beberapa hari. Tetapi ketika saya mengklik tautan pertama, saya terpaku. Artikel saya, tulisan reflektif, yang saya tulis tengah malam, dan saya pikir hanya akan dibaca oleh beberapa ratus orang ternyata telah dilihat lebih dari 2 juta kali. Kolom komentarnya seperti sungai yang meluap. Saya hampir tidak percaya dengan mata saya sendiri. Seorang eksekutif puncak Bank Swiss secara terbuka mengakui kesalahpahamannya tentang budaya Indonesia. Ini adalah sebuah keberanian. Ekonomi kepercayaan. Kami di Jerman telah kehilangan hal semacam ini sepenuhnya. Teman-teman di Korea, Jepang, dan Eropa, semuanya sedang mendiskusikan tulisanmu tentang observasi tanpa pengawasan, tapi tanpa pencurian. Saya menahan napas sambil menggulir ke bawah. Bahasanya beragam, dari Inggris, Jerman, Prancis, hingga Korea dan Jepang. Bahkan ada banyak komentar dari orang Indonesia sendiri yang dengan nada hangat berterima kasih karena saya bersedia memahami masyarakat mereka. Thomas berjalan keluar dengan mata masih mengantuk. "Ada apa? Kamu terlihat tegang seperti melihat harga saham bank anjlok." Saya menyerahkan ponsel saya kepadanya. "Lihat sendiri." Dia menatapnya selama beberapa detik, lalu langsung sadar sepenuhnya. "Ya Tuhan, ini artikel yang kamu tulis semalam." Saya mengangguk. Kenapa bisa tiba-tiba viral secepat ini? Gumamnya. Tentu saja saya tahu alasannya. Karena yang saya tulis bukan tentang pasar di Indonesia, melainkan tentang kerinduan umat manusia yang universal. Kita semua berharap dunia ini masih bisa dibangun di atas kepercayaan. Saya tidak ingin menjadi sorotan di internet, tetapi kenyataan seolah mendorong saya maju. Email dari media terus berdatangan. BBC ingin mewawancarai saya. CNN ingin mendengar penjelasan saya tentang ekonomi kepercayaan. Sebuah media finansial dari Jerman bahkan mengusulkan judul Direktur Manajemen Risiko Swiss menemukan cikal bakal masyarakat masa depan di Indonesia. Saat saya merasa sedikit kewalahan, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Wagner, rekan saya di kantor pusat bank. "Kamu sekarang di Indonesia. Artikelmu viral di internal kita. Kamu tahu, CEO juga membagikannya." Saya terdiam. CEO? Dia sangat jarang mengomentari tulisan karyawan secara publik. Saya membuka tangkapan layar yang dikirimkan, dan hanya melihat satu kalimat singkat di atasnya. Kita selalu berpikir teknologi bisa menggantikan kepercayaan. Tetapi, observasi dari Direktur Swiss ini memberitahu kita bahwa daya saing sejati datang dari budaya sosial itu sendiri. Satu kalimat singkat itu seperti kilat yang menyambar kerangka kerja profesi saya selama belasan tahun. Thomas duduk di samping saya, menghela napas pelan. "Sayang, kamu mungkin sedang memulai sebuah diskusi, dan ini berskala global. Awalnya, saya khawatir akan mendapat kritik, karena
Dalam artikel itu, saya menyebutkan bahwa sistem di Swiss terkadang terlalu bergantung pada pengawasan dan kurang sentuhan manusiawi. Tetapi kolom komentar justru didominasi oleh dukungan. Saya mulai sadar. Ternyata, orang-orang di seluruh dunia sudah lama lelah dengan kehidupan yang terlalu terinstitusionalisasi dan mekanis. Mereka merindukan tempat seperti pasar di Indonesia, di mana saat membeli barang tidak perlu was-was ditipu. Di mana saat membayar, penjual akan berkata, "Sudah cukup, tidak usah ditambah." Di mana anak-anak bisa membeli sarapan sendiri tanpa khawatir diganggu. Di mana jika orang tua menjatuhkan barang, orang yang lewat akan secara sukarela membantu. Model masyarakat seperti ini terdengar seperti dongeng, tetapi saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat saya sedang merenung, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Saya terkejut. Siapa yang datang sepagi ini? Saat pintu dibuka, ternyata ibu mertua saya. Tangannya membawa 2 kantong besar sarapan yang masih hangat. Lontong sayur dan bubur ayam. Aroma harumnya langsung memenuhi ruangan. Saya terkejut. Ibu mertua tersenyum. "Kemarin kamu keliling pasar terus. Mama takut kamu capek. Lagi pula, hari ini putrimu mau periksa kandungan. Harus makan dulu biar ada tenaga." Saya menerima kantong itu, dan hidung saya terasa pedih. Thomas di belakang berbisik, "Artikelmu memang benar. Orang Indonesia benar-benar hangat." Di dapur, ibu mertua menuangkan teh hangat sambil berkata, "Apa yang kamu lihat di pasar beberapa hari ini adalah budaya yang sudah ada sejak kami kecil. Kami dari kecil diajari jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Berbuat jahat akan diketahui tetangga dan harus memikirkan orang lain." Saya tiba-tiba bertanya, "Ma, menurut Mama, sistem kepercayaan di Indonesia ini bisa bertahan berapa lama?" Ibu mertua berhenti sejenak, lalu menatap saya. "Kepercayaan itu bukan jatuh dari langit, Nak, tapi dijaga dari generasi ke generasi. Selama kita menjaganya, ia akan terus ada." Kalimat itu seperti paku yang menancap di hati saya. Sistem di Swiss memang kuat, tetapi kepercayaan sehari-hari di Indonesia ini terasa lebih hidup. Setelah sarapan, kami bersama-sama berangkat ke rumah sakit. Di perjalanan, ponsel saya kembali menampilkan notifikasi. Kali ini dari media berita lokal di Indonesia, Direktur Bank Swiss, "Sistem kepercayaan di pasar Indonesia adalah keajaiban dunia." Saya menarik napas. Ternyata, media lokal Indonesia juga mulai memperhatikannya. Thomas dengan lembut menggenggam tangan saya. "Apa kamu tidak mau mempertimbangkan menerima wawancara media? Bagikan perasaanmu yang sebenarnya. Siapa tahu bisa membuat lebih banyak orang memahami Indonesia kembali." Saya tidak langsung menjawab. Sejujurnya, admodun yang aneh di hati saya. Tentu saya berharap lebih banyak orang memahami keindahan Indonesia, tetapi saya juga takut Indonesia akan diromantisasi secara berlebihan. Bagaimanapun, masyarakat ini juga punya tantangannya sendiri, punya titik-titik lukanya sendiri. Tetapi, saya juga tahu, jika dunia tidak mengenal kebaikan Indonesia, itu juga sebuah kerugian. Saat itu, putri saya di depan pintu rumah sakit melihat saya dan melambaikan tangan. Dia mengenakan baju hamil dengan senyum lembut di wajahnya. "Mama kelihatannya senang hari ini," tanyanya. Saya mengangguk. Ada banyak hal yang ingin Mama ceritakan, tapi nanti setelah pemeriksaan selesai, dia tersenyum dan mengangguk. Pemeriksaan berjalan lancar. Dokter bilang perkembangan bayinya normal. Saya akhirnya bisa bernapas lega. Di perjalanan kembali ke kamar, saya tidak bisa menahan diri untuk memberitahu putri saya, "Indonesiamu benar-benar membuat Mama terkesima. Mama dulu salah besar." Dia dengan lembut menggenggam tangan saya. "Tidak apa-apa, Ma. Mama mau memahami sekarang, itu sudah perubahan yang terbaik." Cahaya sore menembus dari jendela di ujung koridor. Saya tiba-tiba merasakan perasaan yang kuat. Saya bukan sedang mengamati Indonesia, melainkan sedang dididik dengan lembut oleh Indonesia. Saat beristirahat di kamar, Thomas tiba-tiba menoleh dan bertanya, "Jadi, sudah kamu putuskan, mau menerima wawancara BBC?" Saya menatap langit di luar jendela. Birunya tidak sedingin langit Swiss, melainkan membawa kehangatan yang sedikit lembab. Saya mengangguk pelan. "Terima saja." Thomas tersenyum. "Kalau begitu, kamu mungkin akan menjadi orang pertama yang mendiskusikan ekonomi kepercayaan." Saya tersenyum. "Bukan orang pertama, hanya orang pertama yang mengakui bahwa selama ini saya mengabaikannya." Saat itu, saya tiba-tiba mengerti firasat saya pagi ini. Saya merasa dunia sedang berubah secara diam-diam.
Dan perubahan ini dimulai dari sebuah pasar di Indonesia. Dimulai dari ucapan mari, mampir lagi, ya dari para pedagang. Dimulai dari rekonsiliasi antara saya dan Ingrid, antara saya dan putri saya. Kepercayaan bukanlah konsep abstrak. Ia terjadi dalam setiap kata dan setiap tindakan kecil antara manusia. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Saya menatap pantulan cahaya di jendela, terasa lembut dan nyata. Ya, saya sudah siap. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan lebih besar dari yang saya bayangkan. Tapi bagaimanapun juga, saya tahu saya sedang berdiri di sebuah titik balik zaman yang sangat penting. Setelah wawancara dengan BBC dan CNN disiarkan, kotak masuk email saya nyaris meledak. Forum internal bank juga menjadi heboh. Awalnya saya pikir akan ada yang mengkritik saya terlalu meromantisasi Indonesia atau merendahkan sistem Swiss. Tetapi di luar dugaan, sebagian besar komentar penuh dengan pemikiran dan refleksi. Banyak rekan kerja mengatakan, mereka tidak pernah membayangkan ada tempat di dunia yang bisa menjaga ketertiban tingkat tinggi hanya dengan mengandalkan sifat manusia. Di tengah diskusi yang terus memanas, sebuah berita tak terduga membuat saya terkejut. Media lokal terkemuka di Swiss juga menerbitkan laporan khusus dengan judul Pelajaran dari Indonesia, Kepercayaan lebih murah dan lebih efektif daripada pengawasan. Saat itu, hati saya merasakan guncangan yang tak terlukiskan. Saya hanya seorang direktur bank, hanya seorang ibu yang datang ke Indonesia karena putrinya, dan secara tidak sengaja mengenal pasar Indonesia. Saya tidak pernah menyangka rangkaian pengalaman kecil ini akan memicu diskusi global tentang ekonomi kepercayaan. Selama beberapa hari itu, saya terus berpikir, mengapa begitu banyak orang tersentuh? Mengapa pengalaman saya bisa menimbulkan gema lintas negara? Sampai saya sekali lagi melangkah ke pasar, dan sekali lagi diselimuti oleh ketertiban yang lembut itu, barulah saya akhirnya mengerti. Kepercayaan di Indonesia bukanlah soal moral, melainkan cara hidup mereka. Bukan doktrin, melainkan budaya yang terbentuk secara alami. Bukan propaganda, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Sore itu, saya sengaja pergi ke toko emas kecil, yang sebelumnya paling mengejutkan saya. Di atas meja kecil di pinggir jalan, terpajang kalung dan cincin yang berkilauan. Si ibu penjual, begitu melihat saya, langsung mengenali saya dan melambaikan tangan dengan antusias. Ibu dari Swiss datang lagi. Tumben sore-sore. Saya tersenyum dan duduk. Bu, dipajang begini. Apa benar-benar tidak ada pencuri? Sambil merapikan dagangannya, si ibu menjawab. Enggak lah, di sini semua saling jaga. Mana ada yang berani mencuri? Kalau mencuri, bisa diingat sama seluruh pasar seumur hidup. Saat dia mengucapkan kalimat itu, tidak ada sedikit pun nada berlebihan. Saya tiba-tiba menyadari satu hal penting. Masyarakat Indonesia bukan tidak punya sanksi. Sanksinya datang dari jaringan sosial. Di masyarakat yang padat dan hubungannya erat, dipandang rendah oleh orang lain itu lebih menakutkan daripada denda. Ini adalah cara pengaturan yang sangat khas Timur, tetapi sangat efektif. Saat itu, saya justru merasa iri dengan mata masyarakat semacam ini. Di Swiss, kami mengalihdayakan aturan kepada sistem, pengawasan, dan hukum. Tetapi di Indonesia, hubungan antar manusia itu sendiri adalah sistemnya. Sistem ini tidak memerlukan biaya, tetapi kekuatannya luar biasa. Sore hari, pasar menjadi lebih ramai. Sinar matahari menyinari jalanan pasar yang basah. Saat saya hendak pergi, saya melihat sosok yang familiar tidak jauh dari sana. Itu adalah Ingrid. Dia menggandeng tangan anaknya, membawa tas belanja sederhana di bahunya. Langkahnya ringan, sama sekali tidak seperti wanita yang dulu selalu mengkritik dan mengeluhkan kehidupannya di Indonesia. Saya terdiam selama beberapa detik sebelum berjalan menghampirinya. Ingrid, dia menoleh, seolah sudah lama menunggu saya. Matanya berbinar. Helena, kita bertemu lagi. Anaknya memegang sebatang es potong nanas, dan sudut mulutnya penuh dengan lelehan es. Ingrid dengan lembut menyeka wajah anaknya. Gerakannya begitu lembut hingga membuat saya tertegun sejenak. Ini dia, Ingrid yang dulu hanya bisa mengkritik kebersihan di Indonesia, yang mengatakan pasar itu kotor dan tidak aman. Dia sepertinya mengerti keterkejutan saya dan tersenyum tipis. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi saya benar-benar berusaha berubah. Saya mengangguk. Saya melihatnya, benar-benar melihatnya. Kami mengobrol di depan lapak penjual buah. Ingrid bercerita bahwa setelah dia mencoba melihat masyarakat Indonesia dengan cara baru, dia tiba-tiba sadar
bahwa yang selama ini dia tolak bukan Indonesia, melainkan sebuah kesempatan-kesempatan untuk membuat keluarganya lebih hangat, anaknya lebih bebas, dan hidupnya lebih santai. Dia menunjuk ke pasangan penjual bola ubi di seberang. Kemarin saya mengobrol dengan mereka selama 20 menit. Mereka curian ingat saat pertama kali saya membeli 3 tahun lalu, saya kepanasan, dan mereka mengingatkan saya untuk meniupnya dulu sebelum makan. Saat menceritakan ini, matanya sedikit berkaca-kaca. Anda tahu, selama 3 tahun ini, untuk pertama kalinya saya merasa, di tempat yang bukan Jerman, saya juga bisa diperlakukan seperti keluarga. Saya menarik napas dalam-dalam. Kalimat itu seolah merangkum seluruh pengamatan saya selama setengah bulan terakhir dengan cara yang paling sederhana. Daya tarik Indonesia bukanlah sistemnya, melainkan hubungannya. Bukan kemajuannya, melainkan kehangatannya. Kami terus berjalan ke bagian dalam pasar. Anak Ingrid melihat lapak ayam goreng dan melompat-lompat memintanya untuk membeli. Ingrid yang dulu pasti akan mengerutkan kening. Berminyak, tidak higienis, berantakan. Tapi sekarang, dia berjongkok dan berkata dengan lembut, "Baiklah, kita beli." Ya, ayam goreng di Indonesia memang enak sekali. Anak itu berputar-putar dengan gembira. Saat itu, yang saya lihat adalah seorang ibu yang benar-benar menyatu dengan kehidupannya. Sambil berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada saya, "Helena, terima kasih. Kalau bukan karena artikel yang Anda tulis, saya mungkin tidak akan pernah mau melepaskan prasangka saya." Saya menggelengkan kepala. "Anda sendiri yang mau berubah." Dia tersenyum pahit. "Tapi saya butuh pemicu. Dan pemicu itu adalah Anda." Dia bercerita. Anaknya, belakangan ini mulai punya banyak teman Indonesia. Setiap hari, dia merengek ingin belajar lebih banyak bahasa Indonesia. Bahkan suaminya berkata, suasana di rumah mereka menjadi lebih ringan, tidak lagi penuh keluhan, melainkan lebih banyak harapan dan rasa ingin tahu. Saya sangat bahagia untuknya, dan semakin dalam merasakan satu hal. Perubahan prasangka satu orang akan memengaruhi satu keluarga. Perubahan satu keluarga akan memengaruhi perluasan sebuah budaya. Menjelang sore, saya berpisah dengan Ingrid. Di perjalanan pulang, hati saya dipenuhi oleh perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bukan haru, melainkan kekaguman. Karena saya akhirnya mengerti, penularan kepercayaan itu benar-benar ada. Ketika seseorang bersedia percaya bahwa dunia ini baik, dia akan melihat lebih banyak kebaikan. Ketika sebuah masyarakat saling percaya, bahkan orang asing pun akan ikut terasimilasi dan menjadi lebih lembut. Orang Indonesia hangat, bukan karena mereka terlahir seperti itu, melainkan karena mereka hidup di dalam sistem yang layak untuk dihangatkan. Saat tiba di depan rumah sakit, saya melihat Thomas sedang menunggu di luar. Dia tersenyum bertanya, "Hari ini ke pasar lagi?" Saya mengangguk sambil tersenyum. "Iya, dan bertemu dengan orang yang tidak akan kamu sangka." Thomas mengangkat alis. "Ingrid?" Saya terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Dia baru saja mengirim pesan padaku. Mengajak keluarga kita makan seafood bersama. Katanya dia menemukan restoran dengan cita rasa Indonesia yang otentik. Saya dan Thomas tertawa bersama. 3 hari yang lalu, dia masih mengeluhkan makanan Indonesia yang berminyak dan berantakan. 3 hari kemudian, dia menjadi pemandu yang merekomendasikan seafood Indonesia. Saya tiba-tiba merasa ini adalah sebuah keajaiban. Keajaiban kepercayaan, keajaiban yang khas Indonesia. Malamnya, kembali di kamar, putri saya sedang menonton berita. Melihat saya masuk, dia berkata, Mama sekarang lebih terkenal dari artis." Saya melambaikan tangan. "Jangan bercanda." Tetapi dia berkata dengan serius, "Ma, tahu tidak, orang Indonesia sangat terharu. Karena Mama melihat sesuatu yang mereka sendiri anggap biasa, tetapi sebenarnya sangat mereka hargai." Hati saya terasa hangat. Malam itu, saya duduk lama di sofa kamar. Lampu-lampu di luar jendela satu persatu menyala. Malam di Jakarta, tidak sedingin malam di Swiss yang sunyi, melainkan seperti panci sup yang sedang direbus. Hangat, harum, dan menenangkan. Saya tiba-tiba sadar. Selama ini saya selalu berusaha menjadi seorang bankir Swiss yang unggul. Tetapi setelah datang ke Indonesia, untuk pertama kalinya, saya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bukan lebih profesional, melainkan lebih lembut. Bukan lebih ketat, melainkan lebih pengertian. Bukan lebih kuat, melainkan lebih bersedia mendengarkan. Dan apa yang Indonesia ajarkan kepada saya,
Jauh lebih banyak daripada apa yang bisa saya berikan kembali kepada tempat ini. Saya menghela napas pelan. Di hati saya sudah jelas satu hal. Pandangan saya terhadap dunia telah berubah selamanya. Pemahaman saya tentang putri saya, menantu saya, dan keluarga juga telah berubah selamanya. Bahkan, harapan saya terhadap masa depan pun sama sekali berbeda. Dan saya tahu, semua perubahan ini pada akhirnya akan mengerucut menjadi satu kesimpulan. Sebuah kesimpulan yang akan saya hadapi di tahap selanjutnya dan akan saya sampaikan secara terbuka kepada dunia. Kepercayaan bukanlah risiko. Ketidakpercayaanlah risikonya. Ketika malam di Jakarta perlahan turun di luar jendela, saya tiba-tiba sadar bahwa perjalanan ini bukan lagi sekadar kunjungan darurat. Perjalanan ini telah menjadi rekonstruksi nilai terpenting dalam hidup saya. Dan akhir, yang sesungguhnya, bukanlah saat saya akan naik pesawat untuk pulang, melainkan saat hati saya akhirnya berani mengakui. Saya telah diubah oleh Indonesia. Putri saya telah berhasil melewati masa kritisnya. Rumah sakit mengizinkannya pulang untuk beristirahat. Hari itu, kami bersama-sama keluar dari kamar. Mendorong kursi roda, udara terasa lembab seolah musim semi akan segera tiba. Ibu dan bapak mertua sudah menunggu di depan pintu rumah sakit. Begitu melihat menantu mereka, mata mereka penuh dengan rasa iba dan sukacita. Sikap menyambut seperti ini bukan sekadar kesopanan atau kewajiban, melainkan ungkapan tulus dari hati. Ini adalah orang kita. Sepanjang jalan, kami berjalan seperti satu keluarga, menunggu lampu merah di tikungan jalan, membeli es cendol, mendorong kursi roda ibu hamil. Saat itu, saya tiba-tiba sadar, perbedaan budaya yang paling saya takuti dulu, kini justru menjadi pelengkap budaya yang paling menenangkan saya. Ritual Indonesia, kepedulian Indonesia, ritme Indonesia semuanya menyelimuti saya, membuat saya untuk pertama kalinya merasakan rasa memiliki di negeri asing yang bukan berasal dari paspor, melainkan dari kemanusiaan. Malamnya, duduk di ruang tamu rumah mereka, ibu mertua menyajikan sup hangat. Bapak mertua mengatur AC pada suhu yang nyaman untuk ibu hamil. Putri saya berbaring di sofa sambil bermanja-manja dengan saya. Thomas mengobrol tentang bir lokal dengan menantu saya. Melihat pemandangan ini, hidung saya tiba-tiba terasa perih. Saya hampir saja melewatkan semua ini, hanya karena prasangka, hanya karena saya pikir dengan menguasai manajemen risiko, saya telah menguasai jawaban atas dunia. Padahal kenyataannya, dunia lebih kompleks daripada model, dan juga lebih lembut. Saat itu, saya tiba-tiba mengerti makna sebenarnya dari perjalanan ini. Saya bukan datang untuk melihat putri saya. Saya datang untuk melihat apa yang telah hilang dari diri saya. Dan Indonesia telah membantu saya menemukannya kembali. Keesokan paginya, saya membuka laptop, bersiap menulis surat terpenting dalam hidup saya. Bukan untuk bank, bukan untuk media, melainkan untuk diri saya di masa depan. Saya menulis, jika suatu hari nanti kamu kembali meragukan kemanusiaan, ingatlah kembali pagi hari di pasar Indonesia. Di sana, para pedagang akan membiarkan kotak uangnya terbuka dan memintamu mengambil kembalian sendiri karena mereka percaya padamu. Di sana, anak-anak bisa membeli sarapan sendiri karena semua orang akan menjaganya. Di sana, jika orang tua menjatuhkan uang, akan selalu ada yang berteriak memanggilnya dan berlari mengejar. Kebaikan manusia bukanlah teori. Ia ditegakkan oleh hal-hal seperti ini hari demi hari. Setelah menulis itu, saya menutup laptop dengan perlahan, karena saya tahu pengalaman-pengalaman itu telah terukir di hati saya, tidak memerlukan formula apapun, dan tidak akan terlupakan lagi. Malam sebelum meninggalkan Indonesia, ibu mertua menyiapkan makan malam besar. Meskipun bukan tahun baru, mereka berkata, karena seluruh keluarga ada di sini, ini namanya merayakan hari raya. Kalimat itu membuat saya tidak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, saya bergabung di meja makan mereka sebagai keluarga, bukan sebagai ibu mertua asing yang berkunjung. Ibu mertua menyendokkan rendang ke piring saya. Selama kamu di Indonesia, kami juga belajar banyak. Kamu membuat kami sadar bahwa kebaikan di Indonesia ini bukanlah hal yang biasa, melainkan sesuatu yang patut disyukuri. Saya tertegun selama beberapa detik, dan tiba-tiba dada saya terasa penuh oleh sesuatu yang hangat. Setelah makan malam, menantu saya memberikan sebuah kotak kayu kecil. Ma, ini sudah lama ingin saya berikan. Saya membukanya. Di dalamnya ada sebuah ukiran kayu kecil dengan 3 kata. Keluarga saling percaya. Saat itu, air mata saya tumpah.
Dia tidak memberi saya nasihat panjang lebar. Dia hanya memberitahu saya dengan cara yang paling sederhana. Tempat ini menyambut saya. Tempat ini tidak menuntut saya untuk sempurna, hanya meminta saya untuk menjadi diri sendiri. Di pesawat pulang, Thomas menggenggam tangan saya dan bertanya, "Sudah siap untuk kembali?" Saya merenung sejenak, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Bukan kembali, tapi membawa sesuatu kembali. Dia mengangguk karena dia mengerti. Yang saya maksud bukan oleh-oleh, melainkan sebuah keyakinan. Setelah kami kembali ke Swiss, saya mengajukan proposal internal setebal 40 halaman kepada bank. Judulnya, Sistem Manajemen Risiko Berbiaya Rendah dan Berketahanan Tinggi dengan Kepercayaan sebagai Inti. Pada hari rapat, para anggota Dewan Direksi menatap saya dengan tatapan ragu, menunggu saya mengajukan gagasan radikal. Tetapi saya hanya mengucapkan satu kalimat. Risiko yang sesungguhnya bukanlah membuat kesalahan, melainkan tidak adanya kepercayaan. Ruang rapat hening selama 30 detik, tetapi keheningan itu terasa lebih bergema daripada tepuk tangan yang pernah saya terima selama 10 tahun terakhir. Beberapa bulan kemudian, perusahaan meluncurkan sebuah program percontohan. Hasilnya jauh melampaui ekspektasi. Perusahaan Thomas juga membatalkan sebagian sistem pengawasan di salah satu divisinya, dan para karyawan justru menjadi lebih disiplin. Bahkan komunitas tempat kami tinggal, karena cerita saya, mendirikan sebuah kios kepercayaan setiap akhir pekan. Awalnya semua orang takut uangnya akan hilang atau barangnya akan diambil, tetapi hasilnya, semua barang dikembalikan seperti semula. Semua transaksi melebihi perkiraan, dan hati semua orang yang berpartisipasi menjadi lebih lembut. Saya tahu, ini bukan Indonesia yang mengubah dunia. Ini adalah Indonesia yang mengingatkan dunia bahwa kita sebenarnya bisa hidup seperti ini. 1 tahun kemudian, saya kembali ke Indonesia untuk menengok cucu saya. Begitu melangkah ke pasar, ibu penjual buah melihat saya dan langsung berteriak, "Wah, ibu dari Swiss sudah pulang." Dia memasukkan sekantong besar buah ke dalam pelukan saya. Ini keluarga yang pulang, bukan tamu yang datang. Saya tidak bisa menahan tawa. Indonesia selalu seperti ini. Membuatmu terkejut saat datang, enggan saat pergi, dan terharu saat kembali. Dan cerita ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Karena saya percaya, mulai sekarang, di negara manapun saya berada, saya akan selalu membawa kalimat yang diajarkan oleh Indonesia. Kepercayaan bukanlah risiko, melainkan kekuatan. Sebuah kekuatan yang bisa mengubah keluarga, mengubah pasar, mengubah masyarakat, dan mengubah dunia. Dan saya akan selalu ingat, semua ini berawal dari sebuah tempat yang tadinya saya anggap terbelakang, tetapi ternyata lebih hangat dari peradaban manapun. Sebuah pasar tradisional di Indonesia.